Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan pemrograman web lanjut. Sholawat dan salam semua tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemarin ada kendala ketika saya menjelaskan di offline gitu ya. Ternyata belum saya rekam ya. Karena itu kita revert sebentar ya. Kita balik sedikit gitu ya, dan kita akan mengulang pertemuan terakhir ya, sehingga kalian bisa mengikuti lebih lanjut. Jadi pertemuan terakhir kita sudah sampai pada membuat landing page ya, tapi belum selesai ya, karena di area gambarnya itu belum masuk. Nanti landing page yang akan kita buat kira-kira akan seperti ini ya teman-teman ya, bentuknya ya. Dan ini responsif teman-teman. Nanti ketika dikecilkan bentuknya akan berbeda ya. Akan menjadi lebih bagus lah ya. Nah, ini public asset kemarin saya sudah kopikan ya. Sekarang sambil dilihat di aplikasinya aja ya. Ini aplikasinya teman-teman. Jadi public ya. Jadi pastikan ya kalian itu sudah membuat beberapa folder ya. Jadi ini folder ini bersifat seperti semacam apa sih namanya, perjanjian aja gitu ya, tidak mengikat. Nah, nanti sebaiknya yang ditaruh di app seperti ini teman-teman ya. Di bawah folder app ini adalah tempat folder-folder yang rootable ya. Jadi nanti ada halaman, kemudian ada API gitu kan. Itu dimasukkan ke sini ya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah ada tuh cara membuat URL baru itu seperti apa. Nah, nanti di sini juga ada komponen ya yang akan berisi semua komponen yang akan kita buat ya. Jadi nanti ada istilah komponen teman-teman ya, itu adalah komponen React ya teman-teman ya. Yang nanti akan kita pakai pada halaman-halaman yang akan kita buat di sini. Kemudian ada konstan ya, itu nanti akan berisi konstanta-konstanta ya, atau data dummy. Nah, bisa jadi data dummy nanti kita taruh di sini sehingga tidak akan mengotori di tempat yang lain gitu ya. Misalnya kita membuat satu fungsi ya, atau satu proses yang berguna untuk misalnya menampilkan data, sedangkan datanya itu belum tersedia gitu ya. Jadi sudah kita buatkan satu dummy datanya, itu kita buat di sini. Nah, di sini kalau misalnya ada akses database ya, kita akan masukkan ke sini. Nah, kalau library ini adalah fungsi-fungsi khusus ya yang menjelaskan proses bisnis ya, yang juga akan kita panggil ketika nanti kita membuat alur ya atau flow dari aplikasi yang akan kita buat. Oke, kemudian ada terakhir publik ini teman-teman ya. Ini nanti akan berisi aset-aset publik ya, seperti gambar, icon. Ya, jadi nanti ada gambar-gambar seperti ini ya, ada gambar customer gitu ya. Pokoknya semua aset-aset yang muncul di halaman kita gitu ya, berupa gambar, video segala macam atau suara, itu akan kita masukkan ke dalam public folder seperti ini ya. Oke, terakhir kita lihat ya komitan kita. Kalau kalian lihat di sini, kita membuat landing page part 1 ya. Kita sudah membuat di page-nya ini, kita sudah buat biar mirip ini ya. Mirip yang ini ya.
Cuma yang area sini kan belum muncul gambar, karena waktu terakhir itu yang saya rekam, itu belum ada penjelasan tentang link dan image ya. Yang saya lupa ngerekam itu ya. Kemarin kan kita membahas tentang yang ini. Oke, gini aja. Kita jalankan ya aplikasinya teman-teman ya. Kita jalankan PNPM Tanda. Oke, di sini ada apa namanya alamat URL-nya ya. Jadi localhost yang 3000. Coba kita masuk ke sini. Localhost 3000 ya. Oke, jadi tampilan terakhir yang kita buat adalah seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini sudah responsif teman-teman. Responsif itu maksudnya apa? Kalau kita ini ya, ini aja deh dulu. Biar gampang. Jadi ini page ya, halaman utamanya itu ini ya. Ini saya tutup dulu aja. Nah, silakan kalian kalau sudah sampai yang terakhir itu sudah sampai ini ya. Responsifnya itu menggunakan prefix seperti ini ya, MD gitu ya. Jadi murni ini adalah dari tailwind-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita geser-geser nih teman-teman, yang ini, ya dia akan berubah ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau mobile ya, mobile tampilannya kan seperti ini. Kalau pakai tablet udah seperti ini. Kemudian kalau pakai desktop ya seperti ini. Oke, kurang lebih gambarnya terakhir sampai sini ya teman-teman ya. Nah, tinggal bagaimana sih kita nanti menampilkan gambar di sini ya. Kemudian logonya. Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Kita lihat slide materinya. Nah, ini sudah. Nah, ini menambahkan pustaka juga sudah ya teman-teman ya. Karena di sini menambahkan pustaka ini sudah. Ya, caranya juga sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Tinggal membuat landing page ya. Ini juga sudah ya teman-teman ya. Minimal layoutnya sudah kita buat semacam ini gitu ya. Tinggal nanti paling di area font ya. Font, habis ini kita akan menambahkan font. Bagaimana membuat font ya. Ini responsive design teman-teman. Responsive design itu tadi yang sudah saya jelaskan. Bahwa ketika kita membuat sebuah halaman, itu pastikan untuk masing-masing layar itu dia bisa responsif. Seperti ini ya. Nah ini bisa muncul responsive desainnya karena ada prefix ya, namanya breakpoint ya. Kalau MD itu medium, gitu yang seperti ini ya. Jadi ini mobile ya, tampilan mobile ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau tanpa prefix berarti dia mobile ya, mobile nih. Jadi begitu nanti dia jadi medium, ini kan kolom ya, jadi kolom di satu kolom, jadi tidak baris ke samping sana. Nah, nanti ketika dia medium ya, jadi ketika kita geser nih dia jadi medium, misalnya segini ya. Nah, yang bagian bawahnya ini, yang ini kan atas logo ya, ini logo. Yang bagian bawahnya itu yang ini, dia akan jadi row, satu baris. Nah, kuncinya di sini, di breakpoint ini. Nah, kemudian kalau ini juga ya, dibaginya itu kolomnya ya, width-nya. Jadi yang ini kan yang abu-abu nih teman-teman ya. Berarti ini yang kotak yang ini. Sedangkan yang kotak sebelah kanannya itu yang ini. Yang ember ini, yang bawah ini. Ya ada tulisan di sini nih, kolom baris kanan kan. Nah, ini kotak yang kiri, ini kotak yang kanan. Nah, ini kotak yang kiri nanti begitu MD ya, dia nanti width-nya, lebarnya itu, jadi kalau 2/5 itu maksudnya ini kolomnya dibagi 5 dan dia mengokupai ya atau menggunakan 2 kolom. Sedangkan yang ini
Yang Ember ini yang warnanya kuning ini, dia menggunakan 3 kolom. Jadi bayangkan ini dibagi 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya kalau MD itu ya medium jadi seperti ini. Nanti ketika dia small gitu ya, small gini, dia akan menjadi row. Menjadi kolom ya. Flexnya menjadi kolom. Di sini kelihatan nih flex kolom kan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Ini silakan nanti kalian bisa mempelajari responsive design ya secara mandiri. Bisa datang ke sini ya. Kemudian secara default di sini ada 5 breakpoint, SM, MD, LG, XL sama 2XL ya. Ini lebar layarnya yang mempengaruhi breakpoint tadi. Kemudian yang perlu kalian cermati ya, breakpoint ini menggunakan pendekatan mobile first. Jadi kalau yang tidak ada prefix-nya ya kayak seperti semacam ini gitu ya. Ini berarti dia diterapkan untuk yang mobile gitu ya. Gitu. Intinya dia akan mengaruhi semua layar kalau tanpa itu ya. Tapi begitu nanti ada breakpoint, misalnya MD ya, nanti yang utility yang untuk breakpoint MD ke atas itu akan diubah menjadi yang ada di dalam sini. Gitu ya. Kemudian di sini kalian harus pahami ya, jangan gunakan SM. Jadi jangan gunakan prefix SM untuk menarget mobile device. Jadi untuk menarget mobile device dikosongin aja gitu ya. Nggak perlu dikasih prefix ya, tanpa prefix. Kemudian kalau untuk breakpoint yang lebih besar baru menggunakan prefix. Contohnya tadi ya, silakan kalian bisa nanti utak-utik sendiri, berubah-ubah sendiri, bisa latihan di sini ya. Latihan di sini banyak banget codingannya. Kalian bisa nanti menggunakan URL ya atau root yang ini, Tailwind ya. Kalian bisa otak-atik Tailwind di sini nih ya. Kalau mau bermain-main. Nanti udah saya sediakan. Nanti kalian bisa akses saja langsung Tailwind kayak gini. Oke ya. Ini ceritanya lagi latihan Tailwind gitu ya. Oke, kita kembali ke landing page-nya. Ini landing page terakhir ya. Yang perlu kalian ketahui di sini fontnya kan belum. Kenapa belum ya? Harusnya kemarin sudah ya. Kita lihat page. Oh ya, karena memang di sini belum ada font di sini ya. Oke, nggak masalah sih ya. Nggak masalah, nanti kita perbaiki fontnya. Tapi di layout sudah ada ya. Di layout ini sudah menggunakan Baisan sama hmm, cuma belum ada Lusitananya ya. Yang sans serifnya belum ada. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini menambahkan font teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aplikasi kalian itu memiliki font yang banyak gitu ya, itu jangan langsung download atau mengimpor dari library ya teman-teman ya. Nanti kalian akan puyeng. Kalian perlu membuat satu buah berkas gitu ya. Satu berkas yang di dalamnya itu berisi font-font yang akan kita buat gitu ya. Dan diletakkan bersama dengan Global CSS pada folder up. Oke ya. Jadi kita nanti akan buat nih teman-teman di sini. Folder up kan yang ini ya. Ini ada Global CSS. Jadi di sini akan kita buat new file ya, berkas baru namanya fonts.ts ya. Nanti font apa aja yang akan kita pakai dimasukkan ke sini. Jadi nanti di layout yang ini gitu ya. Ini akan kita hapus. Kita gunakan font yang ada. Kalau ini kan langsung nih ya, langsung dari library ya, yang ada di dalam sini. Jadi nanti ketika kalian akan menambah atau mengubah font itu tinggal yang diubah itu di sininya. Tidak di setiap halaman yang dia mengandung font. Seperti ini ya, nanti kan ikut dirubah tuh, kan susah. Oke ya, kita buat font di situ. Coba saya gedein lagi. Nanti isi fontnya itu berupa biasa, berupa fungsi aja gitu ya. Berupa konstanta ya. Jadi nanti kita akan membuat satu konstan ya, yang kita kasih nama
eh, ya sebaiknya kita kasih nama sesuai dengan font yang kita pakai ya. Di sini kita akan pakai menggunakan Inter gitu ya. Yang mana Inter ini nanti akan kita ambil dari font Google gitu. Jadi kita panggil ya, kita panggil fontnya, kemudian kita tentukan kita mau ngambil subset yang mana, gitu ya. Kita panggil subset yang Latin aja. Nanti dia akan otomatis ya mengimpor dari library. Jadi si Next ini dia sudah memiliki beberapa font gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di Node modul fontnya apa aja gitu ya. Enak nih dari Google lah ya. Kalau kalau nanti ada si link ya. Link fontnya itu silakan koleksi, bisa lihat di fonts.google.com. Ini font yang ada di font.google.com ini dia bersifat apa namanya, bebas pakai ya, open source ya. Makanya sering banget CDN ini dipakai oleh beberapa framework. Jadi sama Google bisa disediakan secara gratis. Karena ada font-font yang berbayar ya, teman-teman ya. Kita mau memasang ceritanya 2 font di sini, teman-teman ya. Yang pertama font namanya Inter, yang kedua font yang namanya Lusitana ya. Ini juga diambil dari Google juga, gitu ya. Kalau kalian simpan kan, langsung kepanggil ini ya, ke impor. Cuma yang Lusitana, khusus Lusitana ini, kita ambil yang weight-nya itu 400 sama 700. Jadi tidak di-load. Jadi kan nanti ini secara otomatis akan di-load sama Next.js-nya ya, biar nanti loadingnya tidak lama. Kalau kalau tidak kita tentukan ya seperti yang ini ya, ini nanti dia akan mengambil semua weight dengan subset Latin. Kalau ini kan nanti kita ambil sebagian, sehingga nanti ketika loading itu tidak terlalu lama ya. Subsetnya kita ambil yang Latin ya. Silakan kalau mau oprek-oprek jenis fontnya kayak apa, weight-nya seperti apa, bisa silakan datang ke tadi ya, fonts.google.com ya, fonts.google.com. Silakan bisa ke situ, misalnya nih kalian nyari nih Lusitana gitu ya. Nah, nanti dia apa aja sih? Nah, subsetnya, oh ternyata ada Latin, ada all. Kalau all itu isinya apa aja bisa dilihat di sini ya. Kemudian bahasanya apa? Nah, ini enggak ada weight-nya ya. Oh, ada. Enggak. Iya. Oh, weight-nya 400 sama 700 ya. Kalau Lusitana kita oh ini Lusitana ya. Iya, 400 700 ya. Kalau Inter coba. Nah, kalau ini enggak ada. Jadi dia enggak ada variannya ya. Kalau ini ada variannya, kalau ini enggak ada. Oke. Jadi font itu akan isinya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Kita balik ke sini ya. Oke, terus kita lihat ke tadi font saja ya, teman-teman ya. Kita lihat ke layout nanti. Nah, kita lihat ke layout di sini kan nanti lagi-lagi dia akan manggil font, akan manggil konstanta, membuat konstanta baru dipanggil fontnya kan. Jadi ini ribet nih yang kayak gini. Nah, ini harus mulai diubah. Oke ya. Jadi layoutnya nanti yang apa namanya, fontnya ini kita hapus saja ya, biar nanti kita ngambilnya dari font. Kemudian ini juga otomatis kita hapus ya. Kemudian kita akan ngambil fontsnya dari Avon. Di sini kita itu akan menggunakan Inter ya. Jadi nanti kita akan import ya objek namanya Inter dari yang sudah kita buat tadi. Ya, kita buat di mana tadi? Di app font ya. Oke. Pakai tanda petik jangan lupa. Oke, oh import. Import ya. Oh, alah, ini kayak gini juga bisa sih, tapi pakai yang model atas saja. Apa? Inter from, oh kurang petik. Nah, ini kan
nggak kepake kan akhirnya, dia error di situ, karena kita akan pakai inter. Nanti kita ganti di sininya, ya jadi yang gasan variabel sama gas mono itu kita hilangkan, kita ganti jadi inter saja, inter.class name. Oke, jadi ini udah pakai satu layout ini udah pakai inter ya. Kemudian kita kan ingin mengubah yang ini teman-teman, biar fontnya jadi kayak di sini kan kayak gini ya, hurufnya jenis hurufnya ya. Kayak gini ya. Nah, ini menggunakan Lusitana nih teman-teman ya. Nah, cara makanya gimana? Sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan di paragraf ininya itu dia menggunakan Lusitana. Caranya gimana? Kita buka di landing page-nya ya. Kemudian yang ada tulisan welcome to Acme itu kan yang ini ya namanya, yang P ini ya. Nah, maka di sini itu kita tambahkan nih teman-teman ya. Kita tambahkan karena menggunakan eh istilahnya apa ya namanya ya? Eh, template literal ya, string literal ya. Jadi kita rubah tanda petiknya teman-teman ya. Tanda petik duanya itu menggunakan backtick. Backtick itu yang di atas tab ya, di sebelah angka 1 itu. Nah, kita gunakan jadi backtick ya. Seperti ini. Itu satu aja backticknya ya. Ya, akan kita gunakan backtick seperti ini. Kemudian karena dia menggunakan backtick, maka harus dikasih kurung kurawal. Karena kita harus masuk ke state-nya si JavaScript. Jadi setiap yang ada di React komponen ini teman-teman ya, ini istilah namanya apa ya? Jadi yang mengembalikan React komponen seperti ini ya, kita bisa masuk state-nya ke dalam JavaScript dengan menggunakan kurung kurawal buka tutup seperti ini. Gitu ya. Sehingga ketika kita ketik di dalamnya, kita bisa menggunakan template literal gitu ya di antara dua kurung tadi. Kemudian bisa menggunakan ini namanya apa ya? Saya lupa juga istilah. Jadi kita bisa ngambil variabel tadi gitu ya. Kemudian class name-nya nah gini. Nanti dia akan otomatis ya dari font ya. Nah, langsung berubah ininya. Hurufnya ya, yang tadinya sans serif jadi serif. Jadi Lusitana itu ngambil dari font yang filenya kita buat sebelumnya. Kalau mau lebih ini pakai ini aja sih nggak apa-apa sih. Ya, ya kayak gini. Biar lebih gampang di trackingnya. Gitu. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya, menambahkan font, kemudian pakai fontnya ya. Tadi kita tambahkan dua kan. Yang di sini kita pakai Lusitana, yang di layout secara keseluruhan kita menggunakan yang di layout mana ya? Nah, itu menggunakan inter. Caranya seperti itu. Oke, dipahami teman-teman ya. Jadi menambahkan font sudah, kita commit coba di sini ya. Yang dirubah itu kita menambahkan font ya. A itu untrack, berarti dia file baru. Karena kita memang membuat file baru. Kemudian layoutnya kita tambah, fontnya kita hapus. Jadi import font di dalam setiap page itu nanti kita hapus. Ngimportnya dari berkas font yang sudah kita himpun ya di dalam berkas tersendiri. Oke ya, ini sudah, ini kita masukkan. Kita jadiin pertemuan, ini pakainya pertemuan 9 ya, nggak apa pertemuan 9. Biar direset lagi ya, jadi tidak susah. Pertemuan 9, komitan ke-1 itu menambahkan font ya, menambahkan font. Dan menerapkannya pada halaman web. Nah, jadi ini praktek terbaiknya seperti ini ya namanya, font itu dihimpun. Oke, sip, aman ya teman-teman ya. Jadi fontnya sudah masuk, ini yang kita buat baru.
kemudian kita pakai di layout internya, ya kita ngambil dari font, kemudian di page-nya kita ngambil dari, ya. Oke, sekarang tinggal apa teman-teman? Logo teman-teman ya. Nah, ini logonya di sini ya. Oke. Lah, untuk membuat logo teman-teman, landing page sudah ya, responsive system menemukan font sudah. Oke, kita tambahkan link dan image dulu aja ya. Jadi jangan buat logo dulu, kita tambahkan link dan image. Kita kemarin sudah menambahkan link teman-teman ya. Jadi gini, jadi kita kemarin sudah menambahkan link di sini ya teman-teman ya. Ini berarti ada di posisi landing page, kemudian linknya ya. Linknya masih menggunakan elemen A ini ya. Jadi link di dalam HTML menggunakan elemen A nih. Gitu ya. Eh iya. eh, oh ini mah yang sorry. Ini itu yang ini ya, yang elemen A linknya ya. Kemudian yang tombol bawah ini ya, yang ini juga oh dia sudah menggunakan link nih. Ya, dia sudah menggunakan link. Jadi begini ceritanya teman-teman ya. Eh si framework Next.js itu concern pada kecepatan ya intinya ya. Gitu. Dan salah satu yang membuat aplikasi kita itu berjalan terasa lambat itu ketika halaman web kita itu memanggil image ya, dan ketika kita klik link ya itu ternyata apa sih namanya, bukan lama ya, ternyata eh, apa namanya, ketika di loading itu lama. Jadi sama Next.js ini dia dikasih semacam satu utility class ya, satu komponen namanya komponen class ya, kelas komponen yang tugasnya adalah untuk mengolah gambar ketika ditampilkan itu sesuai dengan layar, termasuk resolusinya. Jadi kan nggak perlu tuh, misalnya kalau layarnya kecil, ya kita tampilin apa namanya, image dengan ukuran yang sebenarnya gitu lah ya. Sama dia itu diolah untuk ukuran layar yang kecil, sedangkan sama besar ya. Sekarang kan sama aja bohong, misalnya layarnya kecil ditampilkannya itu image yang resolusi tinggi itu kan percuma. Karena dia juga tidak ditampilkan dengan yang resolusi tinggi. Nah, demikian juga dengan link teman-teman ya. Link itu nanti secara otomatis sama si apa namanya, si si siapa Next.js-nya itu link-link, semua link-link yang muncul di layar ya itu nanti secara background itu dipersiapkan. Jadi sudah dirender ya, secara servernya sudah dirender walaupun kita belum ngeklik. Sudah jadi semacam static page ya, walaupun mungkin linknya itu dia dinamis. Nah, nanti begitu kita klik linknya, eh, di tampilannya itu sangat cepat gitu ya, sehingga tidak menunggu diproses di servernya. Nah, ini kerennya itu seperti itu ya. Jadi Next.js ini memperlakukan link dan image secara khusus gitu ya, secara spesial dengan menggunakan komponen dan link. Nah, ini yang penting. Jadi ini setiap kalian membuat satu halaman gitu ya teman-teman ya, kalian jangan menggunakan elemen A lagi seperti ini gitu ya, tapi sebaiknya menggunakan link ya. Cara makanya seperti ini gitu. Nah, sekarang tinggal khusus image ya teman-teman ya. Image di sini ya. Image yang perlu kalian ketahui, di public asset itu kan kita ada dua image nih. Jadi kalau yang apa namanya gede ini dia ditampilkan untuk yang versi desktop. Kalau yang kecil kayak gini ya, dia akan ditampilkan di versi mobile. Nanti kita akan membuat satu logic gitu ya. Ya walaupun ini adalah logikanya dari si Tailwind ya, kita gunakan Tailwind saja untuk menghidden ya atau menyembunyikan salah satu gambar ketika breakpoint tertentu itu dimunculkan di dalam browsernya. Ya, caranya gampang teman-teman ya. Kita gunakan komponen image, cara makanya seperti ini ya. Jadi ada source-nya, ada width-nya, ada head-nya, kemudian class name-nya itu untuk
apa namanya, membuat tampilannya itu seperti apa gitu ya. Ya pokoknya yang di dalam class name itu dia utility-nya Tailwind ya teman-teman ya, jangan kaget gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini intinya ya, kita akan menampilkan dua gambar ini, tetapi ketika breakpoint tertentu, salah satu gambar di hidden atau disembunyikan. Nah, dan posisi gambar di sini teman-teman ya. Jadi kolom baris kanan ini nanti ini akan isinya gambar ya. Ya, di sini akan isinya gambar. Oke, kita tambahkan ya teman-teman ya. Ada dua image yang akan kita tambahkan. Pertama image ish, kali image itu begini teman-teman ya. Dia otomatis ya. Nanti source-nya teman-teman ya. Eh, Perhatikan ya, kalau kita naruh di public teman-teman, untuk aset kita nggak perlu nunjukkan apa sih namanya, a- apa folder relatifnya ya, relatif path-nya ya, path relatif ya. Cukup dengan menggunakan kayak gini saja. Jadi kita akan menampilkan hero desktop ya, yang gambar gede itu ya, PNG. Kemudian width-nya berapa? Ini memang harus masuk ke state-nya JavaScript ya. Jadi kita bikin width-nya 1000, kita bikin height-nya 700 ya. Silakan nanti kalian bisa utik-utik di situ. Kemudian class name kita kosongin dulu, nanti kita lihat efeknya seperti apa. Kemudian ini kurang T nih, height. Kemudian alt itu kalau kita tunjukkan suka ada hovering ya, namanya apa. Nah ini sangat berguna ya, jangan sampai kalian kosongkan. Misalnya ini screenshot for, oke, screenshot for desktop ya, desktop. Nah gini aja. Oke, coba kita save. Nanti akan muncul nih teman-teman ya. Nah, akan muncul seperti ini. Gitu. Oke. Tinggal nanti kita bikin ya. Ini kan yang tengah ini ya, biar ke tengah gitu ya. Jadi ini backgroundnya nih teman-teman ya. Backgroundnya kita, ini kan tadinya harusnya putih ya. Jadi yang embernya itu, tapi saya biarkan dulu ya. Background embernya saya biarkan dulu. Kita bikin dia menjadi flex ya. Efeknya begitu ya, flex. Kemudian item center, efeknya jadi kayak apa? Oke. Kemudian gapnya 5. Kemudian, sorry. Flex item center, justify center. Oke, belum ngepek ya. Kemudian paddingnya 6. Ya, jadi ada padding di pinggir-pinggir, jadi ada padding. Kemudian kita tambahkan lagi, sebentar. Ini gambarnya kok jadi kayak begini ya. Ini kalau kita tunjuk atau klik kanan ya. Jangan-jangan yang di atas ini saya belum benar-benar saya tidak. Oke. Oke, ini kenapa jadi width-nya head-nya? Hmm, harusnya mengecil ya teman-teman ya.
Oke, dah kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Lah nanti di kelas 6-nya teman-teman ya. Jadi ini kan kalau kita kecilin nih teman-teman ya. Nah, kan kayak gini kan. Maksud saya ketika dikecilin itu nanti yang ininya akan hilang. Apa namanya? Gambar ini. Cuman saya lagi heran kok yang ini ke stretch ya. Saya lagi bingung nih kenapa dia ke stretch. Oh, karena di sininya blok kali ya, harus blok kali. Nggak ngepik juga ya. Oke. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi ketika yang apa namanya, tampilannya kecil, dia itu akan hilang ya. Maka di sini akan ditulis hidden teman-teman ya. Hidden ya. Nanti dia akan hilang. Tetapi kan di sini kalau gede, digedein jadi hilang kan. Maka ketika dia breakpoint-nya medium, maka dia akan muncul. Kalau muncul pakainya blok. Oke ya, muncul. Tapi ketika dikecilin, sorry, dia akan hilang ya. Nah, nanti akan hilang digantikan dengan yang eh, apa namanya yang mobile ya. Ini saya copy aja. Saya ganti yang mobile, Hero Mobile ya. Nanti akan muncul dua-duanya seperti itu karena kebalik ya. Nah, nanti yang ini ganti 560, kemudian kita ganti ininya 620. Oke. Cuma nanti dibalik teman-teman ya. Jadi ketika nanti dia medium, yang ini di hidden, ketika dia mobile, block. Jadi kayak gini. Oke. Jadi nanti ketika dia mobile, sorry, yang tadi, ya, jadi yang seperti ini. Cuma saya lagi bingung kenapa yang ini sering, eh, apa namanya, gambarnya itu kesering ya, kena sering. Hmm, Oke, saya tambahkan dulu deh teman-teman nih biar agak menarik di sininya. Saya kecilin dulu. Jadi ini selain MD-nya itu dibagi sepertiga kayak gitu, dan nanti ketika MD PX-nya jadi 20, kemudian PY-nya jadi 6. Oke, cuma ini kenapa jadi terstretch ya? Hmm, oh, ini pakai items. Nah, ya. Jadi ini bukan item tapi items ya. Saya salah ngetik. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti dengan tambahan seperti yang di kiri ini, teman-teman. Kalau kita geser-geser, ya kan seperti ini. Nah, jadi udah beres ya. Oke, ini namanya responsive design. Lah karena ininya harusnya putih, teman-teman ya, seperti desain yang ada di mana di sini gitu ya. Ya, ini kan putih ya backgroundnya. Maka yang BG Ember-nya itu kita hilangkan saja. Ya, kita simpan, dia akan jadi putih. Oke, kalau kita besarkan akan seperti ini. Oke ya teman-teman ya, ini sudah beres. Jadi yang kalian perlu pastikan itu link di sini ya, itu menggunakan komponen link yang sintaknya adalah kalau link ya, itu ada href sama class name-nya. Kalau yang image itu harus ada source, width, height, class name sama sama tulisan. Jadi ini alternatif ya. Jadi ini yang ini berarti mobile ya.
Oke, beres ya. Coba ini satu, ya yang kita tambahkan adalah ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat, ya kita nambahkan ini. Kita komit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau komit itu sesedikit mungkin yang mudah nanti untuk di revert ya. Nah, ini menambahkan image. Jadi komitan di pertemuan ke-9. Yang kedua ya, komitan kedua menambahkan image pada landing page. Ya, kita komit. Nah, oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk landing page. Oh, yang nambahkan image ya. Sekarang kita tambahkan logo, teman-teman. Nah, logo ini ya, teman-teman ya, kan seringnya dipakai di banyak tempat gitu ya, nggak di satu halaman gitu kan. Kalau ada satu misalnya tampilan ya di sini ya, yang kemungkinan dipakai di 2 tempat atau lebih gitu ya, nggak cuma di satu tempat, itu sebaiknya kalian buat komponen React ya. Jadi buat komponen React. Nah, ini namanya komponen React, teman-teman ya. Karena gini ya, nanti komponen React tadi, jadi komponen React itu sebenarnya satu komponen di dalam tampilan gitu ya, yang bisa dipecah-pecah ke dalam komponen-komponen lagi gitu ya. Jadi Next.js itu dibangun di atas framework React, sehingga halaman web pada Next.js disusun dari komponen-komponen React. Jadi kalau kalian lihat nih di sini nih ya, ini ada komponen-komponen. Yang ini namanya komponen card nih teman-teman nih. Jadi kalau saya tunjukin ke kalian ya, ini namanya komponen card. Dan nanti komponen card ya, itu terdiri atas apa? Terdiri atas komponen lagi namanya button. Ini button nih. Bukan, ini badge ya, ini badge. Ini button gitu ya. Ini avatar. Ini itu avatar gitu ya. Jadi nanti kalau kalian lihat apa namanya satu komponen card ya, itu di dalamnya itu ada, kalau ini mah paragraf aja ya, ini paragraf atau title paragraf gitu kan. Nah ini avatar, yang ini page gitu ya, yang ini button. Dan nanti komponen-komponen tadi itu bisa kalian customisasi gitu ya, sesuai dengan keinginan. Nah ini button juga ya, ini button, ini juga button ya. Jadi enak ketika nanti kalian membuat sebuah card ya, tinggal panggil aja nama komponennya card, kemudian title-nya apa, kemudian isinya apa, kemudian avatarnya siapa, tinggal dimasukin ke situ. Nanti biar si Next.js-nya itu ngeload sendiri. Gitu ya. Di dalam React, sebuah komponen merupakan blok penyusun utama dari antarmuka pengguna. Jadi ini ada komponen-komponen di dalamnya ya. Bahkan satu komponen pun isinya bisa komponen-komponen yang lain. Komponen React adalah fungsi. Ya, jadi yang boleh kalian lihat, perhatikan. Komponen React itu adalah fungsi atau kelas yang mengembalikan elemen React, disebut JSX atau singkatannya JavaScript XML untuk ditampilkan di layar. Jadi cirinya teman-teman ya, ketika kalian menemukan sebuah file di sini, belakangnya itu TSX, ya berarti dia komponen React. Ini komponen React. Gunanya untuk apa? Untuk ditampilkan. Kalau yang TS doang seperti ini, dia tidak ditampilkan. Nanti kemungkinan kalau API, kalian menurut API, dia bukan komponen React ya, maka dia akan menggunakan .ts aja. Jadi kalau belakangnya ada X-nya ya, TSX seperti ini, berarti dia komponen React. Dan ini untuk ditampilkan ya, teman-teman ya, ditampilkan di layarnya. Gitu. Ya, di Next.js komponen React hanya berjenis React fungsional komponen. Dulu pernah ya ada React class komponen ya, cuma sekarang kelas komponen sudah dihilangkan gitu ya, sudah diganti menjadi fungsional komponen. Makanya di sini nanti cara deklarasinya teman-teman ya, itu kalian membuat fungsi baru seperti ini aja gitu ya. Nanti ini nama komponennya,
yang bisa kita pakai ulang pada beberapa halaman web gitu. Oke, teman-teman, dipahami ya teman-teman ya. Dan nanti eh apa sih namanya? Konsensusnya gitu ya. Kita akan meletakkan berkas komponen React itu pada folder komponen gitu ya. Jadi nanti di sini ya akan ditaruhnya di komponen sini. Dan di dalamnya kalian bisa menambahkan folder baru untuk misalnya menambahkan atau untuk memudahkan ya mengelompokkan komen-komen misalnya. Nanti kalau kita membuat dashboard gitu ya, komponen yang kemungkinan dipanggil di dashboard itu kita taruh di sini, gitu ya. Komen-komen di dashboard, misalnya seperti itu, ya contohnya ya. Eh, Nanti ada misalnya kalau kalian menggunakan komponen-komponen third party semacam setcn gitu ya, itu nanti dia akan membuat kalau kalian kalian pasang library-nya ya, dia akan membuat satu folder lagi gitu ya. Di sini namanya UI biasanya. Nah, ini kalau UI ini dia akan dipakai di hampir seluruh ya, jadi tidak hanya di dashboard aja gitu ya. Kalian bisa melakukan seperti itu. Ya karena kita baru membuat satu komponen aja logo, maka kita buat di sini aja ya. Jadi kita bikin variabel baru di root-nya komponen ya. Kita kasih nama Acme logo ya. Kita kasih nama Acme logo. Ingat karena dia React komponen harus belakangnya TSX ya. Oke. Ya, jadi logo Acme. Nah, logo Acme-nya ini ya nanti kita akan gunakan, kita lihat ya logonya bentuknya seperti apa sih. Oh, yang gede mana? Ini ya. Nah, kita akan menggunakan icon. Ini kita jadiin komponen ya. Terdiri atas icon dengan teks. Teksnya menggunakan huruf yang sama dengan di sini, menggunakan Lusitana ya. Oke, gimana cara bikinnya? C, gini ya. Kita bikin export biasa default, kemudian function namanya ya. Nah, kita kasih nama Acme logo aja. Nanti dia akan menampilkan apa? Pertama, dia akan membuat kita bikin logo ya. Jadi dia berupa div. Eh, Nanti di sini ada logo teman-teman ya. Jadi ada globe ya. Saya tulis globe aja globe. Nanti di sebelahnya itu, nah ini otomatis sudah diambil. Ini tulisan tulisan globe aja ya globe sama ini biar nggak milih itu sama tulisan Acme ya. Ceritanya mau kayak begitu ya. Globe sama Acme. Oke, gini aja deh. Kita tulis gini aja dulu deh. Globe sama Acme gini ya. Kita tulis di situ globe-nya, sini huruf tulisan Acme-nya. Nah, nanti cara makainya teman-teman ini kalian save dulu gitu ya. Nanti kalian cara makainya ya, itu misalnya mau ditampilkan di landing page seperti ini. Kalian buka halaman landing page-nya yang logo ini teman-teman ya. Nanti kita ganti menggunakan kayak gini. Kita panggil komponennya ya. Nah, nanti dia akan otomatis diimport ya. Coba kita save. Nah, sini akan tulisan ya. Ganti ya globe Acme ini ya. Yang mana sebenarnya dia adalah nampilin ini. Nah, enak banget ya. Nanti ini Acme logo bisa dipakai di halaman manapun yang menggunakan logo. Nah, tinggal nanti di sini di globe-nya ya. Globe-nya itu kita ganti menggunakan globe ya. Jadi oke, kita bikin aja sini ya. Namanya globe alternative icon ya. Globe
alternatif icon. Nah, langsung diambil dari hero icon yang di pertemuan sebelumnya kita pasang. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti muncul seperti apa coba ya kita. Nah, globnya udah muncul kan. Nah, sama sini ada tulisan Acme-nya ya. Karena kita ingin teksnya berwarna putih ya, maka di sini kita tambahkan class name. Kita class name-nya langsung bikin pakai template literal aja ya, pakai backtick teman-teman seperti ini, biar nggak bingung. Nanti kita isi teksnya warnanya white. Kita save. Wait, kok ada error? Oh ya, sorry. Kalau pakai backtick kita harus masuk ke state-nya JavaScript ya. Jadi harus dikasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, teksnya jadi sudah putih ya, teman-teman ya. Oke, ini globe action-nya. Nah, ini bisa kita tambahkan class name juga, teman-teman di sini. Nah, kita kasih kan logonya itu biar nggak terlalu monoton ya. Ini agak kalau yang tadi kan lurus ya, ini agak diputar, di-rotate gitu ya. Nah, kita lihat nih, ini kan lurus ya tadinya. Kita kasih class name rotate, eh, kita rotasi ya, berapa derajat. Nanti kita rotasi 15 derajat. Caranya kayak gini, ini Tailwind nih. Ya, nggak ada hubungannya sama React, nggak ada hubungannya sama Next.js-nya. Oke. Hmm, rotate-nya pakai ini. Ya, jadi miring dikit. Kemudian apa? Kita ukurannya ditentukan ya. Width-nya 12. Ini 12 apa sih? 12 rem kalau nggak salah ya. Nanti kalian lihat deh istilah rem itu apa di mana Tailwind. Jadi ukurannya di sekitar segitu, gitu ya. Kemudian perhatikan nih tulisan Acme-nya kan jadi ke sana ya. Karena dia di sininya bukan flag nih teman-teman nih. Gitu ya. Maka kita tambahkan di sininya flag. Kemudian flags-nya diganti row. Sehingga akan sebelahan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, terus globe action tinggal tulisan Acme-nya teman-teman ya. Acme-nya yang sorry kok yang ini. Ini kita ganti aja nanti jenis fontnya ya. Kita gunakan paragraf di sini ya. Acme-nya kita pindah ke dalam. Oke ya. Nah, nanti kita di sini gunakan class name teksnya kita perbesar. Kira-kira sekitar 44 pixel. Oke, tinggal nanti hurufnya kita taruh di sini ya. Kita pakai huruf Lusitana ya. Lusitana.e, ya benar, class name. Nanti dia akan otomatis mengimport di sini. Oke, ya. Terus ini nggak dipakai ya, dihapus aja nih. Dia otomatis import. Oke ya, hurufnya udah oke. Cuman ini kan nggak lurus ya teman-teman ya, nggak lurus. Kita tambahkan deh item center. Nah, jadi lurus. Oke ya. Kemudian tambahkan apa leading none. Ini saya nggak tahu buat apa. Oh, buat agar turun ya. Leading yang di bawahnya ini nggak ada ya. Setelah paragrafnya. Jadi kira-kira tambahkannya seperti ini. Oke, logo udah oke ya teman-teman ya. Dan kerennya lagi ini logonya berupa komponen ya. Jadi logo ini itu tidak ditaruh panjang lebar di sini gitu ya. Panjang lebar di sini. Kita tinggal panggil aja komponennya. Langsung otomatis muncul. Dan ini nanti bisa kita pakai terus-menerus di halaman-halaman yang menggunakan logo. Coba ini kalau nggak ada itunya pakai ini bisa nggak sih? Boleh nggak? Oh bisa ya. Jadi kalau tidak ada teks di dalam sininya mending langsung diakhiri seperti ini. Oke, jadilah
landing page seperti ini. Aman ya, kita sudah belajar link, kemudian image, kemudian responsive design ya. Dia akan seperti ini. Oke, kemudian tailwind-nya ya. Nah, dia akan seperti ini. Kalau dibuka di HP, dia akan seperti ini. Ini mobile, ini tablet, mungkin ya, ini desktop. Oke, teman-teman, udah selesai di landing page-nya. Jadi terakhir ini kita bikin page sama komponen logo gitu ya. Nah, ini yang kemarin miss nih, belum ada ya. Ini kita masukkan ke pertemuan 09 komitan ketiga ya. Ini menambahkan apa komponen logo Acme. Nah, gitu ya teman-teman ya, kalian komit di sini. Oke, aman ya teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah punya nih di sini. Kalau kita buka, misalnya kita buka www.acme.com gitu ya, nanti dia akan ke landing page ke sini ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bingung ya? Nggak apa-apa ya kalau masih bingung. Oke, di pelajaran ini kita sudah selesai ya teman-teman ya, landing page. Jadi di yang ini sudah selesai. Kita sudah membuat landing page, membuat komponen gitu ya, menambahkan aset-aset pada folder publik, Pustaka Library Hero Icon yang kita pakai logonya untuk yang kita pakai ikonnya ya untuk membuat logo Acme. Kemudian landing page silakan ini apa sih namanya? eh breakpoint segala macam ya. Ini Tailwind semua ini yang merah-merah. Silakan dipelajari, datengin tailwindcss.com. Maksudnya apa? Ini tidak akan saya bahas secara mendetail gitu ya. Karena masalah tampilan ya, ya ini masalah user experience ya. Sebenarnya penting juga, gitu kan. Kemudian responsive design ya, kalian sudah saya tunjukin. Ada 5 breakpoint di Tailwind secara default. Ya SM, MD, LG, XL. Nah, ini biasanya kalau MD ini tablet ya. Kalau ini udah desktop. Cuma desktop kan sekarang ada yang layarnya Full HD ya, ada QHD gitu ya. Silakan coba sendiri-sendiri. Kemudian menambahkan font bisa ya. Jadi nanti kalau kalian menambahkan jenis font, ditambahkannya di file fonts.ts ya. Jangan langsung diimport. Nah, pertama kita gampang untuk melakukan refactoring. Misalnya mengubah fontnya ya tinggal diubah di situ. Jadi tidak diubahnya di seluruh apa namanya halaman gitu ya. Gitu. Kemudian link dan image sudah. Kemudian komponen React ya yang masih berupa logo. Nah, nanti kita ke sana akan membuat komponen misalnya dalam satu user interface ya. Itu ada komponen yang membutuhkan prop ya, membutuhkan properti tertentu nanti akan kita pelajari caranya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut aja ya, karena kita terlambat jauh ya, gara-gara ada kunjungan dari SMK ya. Kayaknya lupa nge-save lagi ya. Aduh, apa lupa record. Oke, sekarang landing page sudah ya. Begitu kita masuk langsung ke situ. Tinggal dashboard ya. Jadi kita nanti akan membuat yang berikutnya adalah dashboard page. Nah, ini menarik nih ya. Di dashboard page ini teman-teman ya, kita akan belajar cara membuat layout. Ya, kita akan belajar tentang layout ya. Layout dasar dulu, karena layout juga ya kompleks gitu ya. Apalagi nanti berkaitan juga dengan siapa yang login gitu ya.
Kadang layout untuk satu aktor itu akan berbeda dengan layout untuk aktor yang lain. Gitu ya. Jadi ini kita belajar layout dasar dulu dan bagaimana cara membuat dashboard page ya, yang bentuknya kira-kira seperti ini teman-teman nantinya. Nah, kita akan membuat dashboard page seperti ini. Yang ini desktop version ya, yang sebelah kiri. Saya tambahkan garis saja biar nggak bingung. Berapa width-nya? Oke. Oke, ya. Jadi kalau nanti desktop dia akan bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan kalau mobile bentuknya seperti ini. Yang perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, nanti kompleks sekali, ya bukan kompleks dalam artian susah ya, gampang di-manage ya. Jadi intinya kalau kalian membuat satu halaman itu, apalagi kita menggunakan React gitu ya, nanti kalian pecah-pecah gitu ya. Ini nanti kurang lebih teman-teman ya, ketika kalian dikasih apa namanya gambaran dashboardnya seperti ini gitu ya, itu silakan kalian buat analisis dulu ya, semacam ya analisis lah biar kita menentukan layoutnya dengan mudah gitu ya. Nah nanti yang perlu kalian ketahui yang ini tuh akan berupa sebuah komponen teman-teman ya. Ini komponen tersendiri nih ya. Yang ini juga komponen tersendiri. Ini juga komponen tersendiri yang terdiri atas komponen-komponen lain lagi. Ini akan jadi komponen ya. Ini akan jadi komponen ya. Yang akan jadi komponen dan seterusnya ya. Semacam itu. Nah, terus di sini juga akan jadi ini logo Acme ya. Ini logo kita udah buat, nanti akan kita pakai lagi. Oke ya. Nah, sekarang layoutnya seperti apa teman-teman? Itu kalau kita analisis layout seperti ini ya. Oke, untuk versi yang ini, oh udah ketahuan sih, udah ketahuan ini ya. Oke, jadi layoutnya akan seperti ini teman-teman ya. Perhatikan ini berkaitan dengan file yang bernama layout.txx ya, yang diposisikan di folder app ya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman ya, layout yang ada di app ini namanya root layout. Dia akan diaplikasikan di seluruh halaman, gitu ya. Root layout ini yang warnanya coklat, coklat muda ini ya. Jadi nanti filenya teman-teman dari mana ya? Kok menghilang? Oh, ini codingan saya. Bentar, bentar, bentar. Oke, ini ya. Saya tampilin biar lebih lebar aja. Oke, ini dulu deh. Kita ke dashboard dulu ya teman-teman ya. Jadi cara mengakses dashboard kan URL-nya kemudian ditambahkan dashboard gini kan. Nah, nanti ini harusnya ya tampilannya itu seperti ini, gitu ya. Tapi karena apa sih namanya masih belum ya, maka di situ ada halaman dashboard. Dashboard itu berarti ada di sini nih. App kemudian dashboard page ya. Ini tulisan halaman dashboard doang nih. Nah, nanti ini akan kita ganti menjadi tampilan seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui di root app ini itu ada layout ya. Nah, ini layout yang coklat tadi teman-teman ya. Jadi nanti kalian lihat ini sudah ada ya.
Yang children ini teman-teman ya, ini akan digantikan dengan page-page. Ya, itu yang ada di sini, gitu ya. Yang ada di dashboard juga, gitu ya. Termasuk yang ada di sini. Ya, dia akan menggunakan root layout, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, dashboard kan menggunakan layout yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, kalian harus membuat layout lagi nanti. Nah, layout di dalam mana? Di dalam dashboard. Yang mana nanti layoutnya berisi navigasi, set nav ya, sama konten. Gitu. Nah, kontennya ini nanti teman-teman ya, ini kita ambil dari data dummy, gitu ya. Kita buat dulu. Oke, caranya gimana? Kita buat layout di dashboard dulu, gitu ya. Gitu. Ya, sekarang kita coba utak-utik dulu ya, bagaimana cara membuat layoutnya dulu ya. Jadi pertama gini, kita buat di dashboard, kan belum ada layout ya, kita buat layout baru. Jadi dashboardnya masih halaman seperti ini ya. Nanti kita coba layout.tsx ya. Biasa kalau kalau layout teman-teman ya, ini karena nggak ada ya, di dashboard layoutnya nggak ada maka dia error. Kita harus bikin export ya default function ya, dia berubah function, namanya layout. Nanti dia akan menerima prop namanya children ya teman-teman ya. Kalian harus ngetik seperti ini. Ini harus diikutin dulu. Ya, dan children ini karena pakai TypeScript ya. Jadi children ini dia sebagai React Node gitu ya. Nah, jadi kalian buat seperti ini dulu. Nah, jadi akhirnya kosong kan. Terus halamannya nggak muncul nih. Ini harusnya ada tulisan halaman dashboard. Karena kita belum menuliskan children di sini. Jadi kalau kita return, ya kita tambahkan return, kemudian kita tambahkan div, kemudian kita masukin children di sini. Children gini ya. Children itu kan dari prop yang ada di sini nih. Ya. Maka di sini akan muncul lagi halaman dashboardnya. Maksud ya, jadi yang page tadi ini, kenapa dia tadi nggak muncul? Karena kita di layoutnya tidak dimasukkan children. Ya, ini udah muncul nih. Nah, tinggal kita bikin layoutnya. Karena di dalam layoutnya itu ada dua teman-teman ya. Jadi kan kita butuh dua kolom seperti ini ya. Set nav sama konten. Ya, maka di layoutnya kita bikin dua juga ya. Jadi nanti yang kirinya itu sorry, kita bikin div lagi ya. Kita bikin div lagi. Ini kita kasih nama set nav dulu ya, set navigation. Nanti di sini bikin div lagi juga yang isinya children ya. Jadi nanti kalau kita save, oh ini ada yang error. Oh. Ini pasangannya, oh ini kurang div satu lagi berarti. Ya. Jadi ada set nav, ada halaman dashboard ya. Tapi kita ingin set navnya itu apa namanya? Kalau ini kan MD ya. Makanya kalau MD kita itu ingin jejeran seperti ini nih. Nah, ingin jejeran ya. Kalau jejeran kita pakai flex, namanya flex row ya. Jadi kita kasih nama di atas ini dong ya. Ini pakai tailwind aja. Ini flex terus flex row ya. Jadi jejeran. Cuma kita ingin jejerannya itu hanya kalau MD. Kalau medium, kalau kecil itu dia harus stacking ya, harus kayak gini. Nah, jadi lihat itu merahnya itu di atas gitu ya. Ininya hijaunya di bawah. Maka nanti harus kita tambahkan breakpoint di sini. Kalau flag row itu dia harus di MD gitu ya. Nanti di smallnya dia menggunakan flex column gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian lihat di sini ketika dikecilin dia akan pindah ke bawah ya. Oke, untuk memudahkan teman-teman ya,
membayangkan, ini saya etok-etok ya, saya pura-pura dulu saya kasih yang set nav-nya ini ya, itu saya kasih border yang warnanya merah ya, biar sesuai dengan ini ya, merah ya. Jadi nanti kalian nggak bingung. Set nav-nya ini saya kasih nama border red misalnya 800 ya. Kemudian bordernya 8 rem, biar nggak bingung. Nah itu ya, udah ketahuan ya, set nav ya. Kemudian halaman dashboard-nya kita tambahkan juga warnanya sesuai dengan di slide. Eh, apa sih ini? Emerald ya. Kita coba ke emerald ya. Emerald, emerald 600. Waduh, ternyata terlalu ini 600 saja. Emerald gitu ya. Kira-kira seperti inilah ya. Ini juga terlalu hitam. Terlalu. Kira-kira seperti ini nih gambarannya. Ya. Tinggal nanti kita urus gede kecilnya, teman-teman ya. Gitu. Ini udah flash column, udah MD. Kemudian screen kita tambahkan di sini. Nah, biar turun ke bawah. Maksud ya. Jadi horizontalnya itu ngikutin satu screen. Nah, ini screen. Ini tailwind ya. Kemudian biar kalian kebayang ya. Ini itu layoutnya ya, layout utamanya. Saya kasih border 8 lagi, kemudian border warna blue aja deh. Oke ya, jadi gambarnya seperti ini teman-teman nih. Bordernya itu full ya, semacam ini ya. Jadi yang biru itu yang root layoutnya. Nah, ini udah bener nih. Tinggal yang halaman dashboardnya sama set nav-nya kok nggak full ke sana ya. Maka cara nambahinnya ketika benar, ini kayaknya screen sudah, ketika MD itu dia overflow. Dan oke, oke, ya nanti ikutin aja dulu ya. Tinggal nanti yang dalamnya ini biar bisa menu-menuin. Menu-menuin apa sih? Itunya ya. Jadi width-nya itu kita fullin ya. Ya full ini ya. Full. Nah, cuma kan harusnya kan set nav kan kecil aja kan. Yang bawah juga ya cuma kan kecil aja. Makanya nanti yang set nav-nya ketika width full itu ketika apa namanya dia mobile ya. Jadi ketika mobile nih kalau kalian geser dari ya width-nya itu jadi full ya. Yang set nav-nya itu jadi full ya kan. Tetapi nanti ketika MD set nav-nya itu jangan full. Ya, ketika MD itu set nav-nya kita bikin fix ya, itu 64 rem aja. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal nanti yang childernya kita bikin pakai flex grow biar dia menu-menuin yang di sini ya. Flex grow ya, menu-menuin ya. Nah, jadi ini kalau kita geser-geser dia akan gini. Yang ininya tetap karena udah kita tentukan width-nya ya dengan 64 ini. Jadi dia akan tetap nggak akan besar kecil. Yang halaman dashboard atau kontennya ini ya. Jadi nanti halaman dashboardnya konten ya. Saya istilahnya pakai apa sih sini ya? Pakai konten ya. Jadi nanti halaman dashboard, tolong yang halaman dashboard di sini ini diganti konten ya. Biar kalian nggak bingung. Oke. Kemudian layout. Nah ini cara layoutingnya seperti itu teman-teman ya. Nah, oke ya. Nih, nah udah bener lah kira-kira seperti itu. Udah mirip kalau misalnya
Mobile itu seperti ini, kalau desktop seperti ini. Oke, kira-kira ini udah selesai ya, semacam ini ya. Paling tinggal tambahan padding nanti ya. Kalau mau isinya lebih ke tengah ya, misalnya ini konten terlalu mepet nih. Kita tambahin paddingnya kira-kira 6 lah ya. Nah, biar agak ke tengah gitu ya. Kemudian, oh malah kalau medium itu paddingnya ya itu ditambahin ya biar 12. Oke. Ya medium oh iya ya. Ini kalau kalau small ya, itu paddingnya 6. Tetapi kalau medium, nah ini paddingnya 12 ya. Tambahin 12. Kemudian ada namanya medium itu kita overflow. Nanti kalian cari sendiri ya. Ini maksudnya apa? Sehingga kalian akan benar-benar paham. Karena nggak kelihatan sih di kontennya. Kemudian tambahkan lagi di set navnya flex none ya. Jadi dia kalau dia ini tidak bisa ketekuk. Iya, iya paling ini aja. Oke, ya, udah ya. Jadi kita sudah punya nih tempat untuk navigasi di samping, kemudian konten ya. Oke, tinggal nanti kita lihat set nav itu isinya apa gitu ya. Oke, nah itu namanya layouting ya. Jadi tadi ya sudah saya tunjukin bahwa nanti ketika kalian ke localhost dashboard yang kepake itu lewat ini. Bukan bukan kepake sih, tapi ke stack gitu ya, ketumpuk. Karena layout yang ini juga tetap ada. Kalau nggak percaya kita tambahkan, oh ya, karena body ya. Jadi root layout itu teman-teman ya, root layout itu wajib ada bodinya. Nah, setiap halaman, nah ini penjelasannya ya. Setiap halaman bisa memiliki layout sendiri, gitu ya. Layout dilaksanakan pada berkas layout dashboard setiap folder. Folder yang isinya root rote ya. Layout memiliki sifat bersarang, artinya layout pada parent folder akan terbawa sampai subfolder paling dalam. Sehingga layout harus direncanakan dengan hati-hati ya. Ya, karena dia akan layout. Nanti kalau kalian bikin layout lagi di sini, misalnya ada strip apa lagi ya di dashboard itu ada lagi ya nanti layoutnya yang kepake layout yang di dalam folder tadi gitu ya, bukan layout kecuali tidak ada ya, tidak ada layout baru. Mana tadi? Nah, layout yang terletak pada folder app disebut root layout. Lah, root layout itu wajib berisi HTML dan body. Ya, jadi kita ada lihat ya. Root layout itu yang ini, itu harus berisi HTML dan body. Gitu ya. Kemudian pada saat akan dirender pada bagian children di layout. Nah, jadi sudah saya tunjukin ya yang children ini, atau kalau yang di layoutnya dashboard akan ditulis di sini nantinya. Nah, jadi setiap page itu akan muncul di sini. Nanti ketika ini kalian buat apa akan muncul di sini. Set navigasinya mah ada di layout ya, karena navigasi itu bisa biasanya atau nanti akan ada komponen lain nggak apa-apa, gitu ya, sebagai navigasi di sampingnya. Nah, ini sudah ya ke dalam. Nah, ini udah dibuat itu. Terus oke. Nah, kalau kalian sudah membuat seperti ini itu udah asik nih, udah tahu konsep temanya dan seterusnya ya. Tinggal nanti konsepnya kita membuat nav sama konten seperti apa? Sepertinya benar. Slide saya belum sampai situ. Ternyata belum sampai situ. Nanti kalau belum sampai situ kita akhiri dulu. Ya, atau nanti saya sambung dengan video yang saya buat di luar kuliah ya. Tapi nanti kalian harus praktekkan. Bentar, saya cek dulu. Oh iya,
Oke. Oke. Ya teman-teman, ternyata selesai baru sampai situ ya. Jadi silakan ya, nanti kalian praktekkan, jangan lupa itu juga ini apa namanya, di komit gitu ya. Nah, nanti ini kita buat layout dashboard ya. Jadi ini pertemuan ke-9, ini kita masukin semua ya. Pertemuan ke-9, kemudian apa namanya, komitan keempat ini adalah membuat layout pada halaman dashboard. Oke, kita recap ya teman-teman ya, apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan ke-9 ini. Pertama kita menambahkan font ya, dengan membuat file baru namanya font ya di dalam app gitu ya. Isinya seperti ini gitu ya, karena dia baru jadi di sini nggak ada yang diubah. Kemudian di layoutnya kita hapus semua font-font yang ada di page-page ya yang ditampilkan ya. Kemudian kita ganti dengan font yang akan kita pakai, termasuk di sini juga ya, font yang kita pakai ya. Nah ini sudah menambahkan font. Kemudian landing page-nya kan belum munculin gambar ya. Kita tambahkan image di apa namanya landing page-nya. Oke, ini kita tambahkan image. Ya, di sini ditambahkan image yang hijau ya. Ini berarti penambahannya. Yang mana kalau kita di desktop gitu ya, atau medium, layar medium, yang ditampilkan adalah gambar hero desktop. Ya, makanya di sini MD-nya block, kalau di small hidden ya. Tapi kebaliknya ya, kalau yang di mobile itu yang MD-nya itu di hidden, yang kecilnya di block gitu ya, atau ditampilkan gitu ya. Jadi ini jangan istilahnya apa ya, bingung ya. Kemudian komitan yang ketiga kita nambahkan logo berupa komponen ya. Jadi tadinya yang sini tadinya tulisan logo aja mau diganti logo. Cuman ini logonya berupa komponen. Komponen yang kita import dari komponen yang mana komponen tersebut kita buat ya sendiri ya menggunakan icon dari hero icon. Kemudian kita rotate 15 derajat, kita atur posisinya, bentuknya, kemudian kita kasih teks yang menggunakan font Lusitana. Lusitana kita ambil dari font ya. Kemudian yang terakhir ya, kita bikin layout pada halaman dashboard. Gitu ya. Pertama kita buat layout di dashboard, ini file baru ya. Kemudian kita ubah yang halaman dashboardnya menjadi ya tulisan kontennya biar kalian nggak bingung. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah mana seperti ini ya. Tadi itu landing page akan seperti ini ya. Kalau dia apa namanya responsif, ini saya bikin responsif ya teman-teman ya. Biar kalian kalau desain itu ya jangan berantakan ya, jangan kayak SIM baru dibuka di mobile kayak apa, dia apa kayak apa ya. Jadi nanti dia bisa seperti ini ya. Ini mobile first. Nah, oke. Nah, ya. Nah, terus di layout dashboard ya, yang terakhir. Kalian udah bisa membuat layout dasar ya. Nanti kita tinggal bikin konten pada set nav dan konten pada di sini ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas dengan lebih detail. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Nanti dilihat ya videonya saya upload semua di YouTube ya, kalian ikuti. Oh, saya tadi belum ya share ya. Udah nggak apa-apa. Ya, ya nanti kalian ikuti videonya. Kemudian jangan lupa kalian lakukan komit ya. Nanti penilaian dari kalian itu murni dari pekerjaan ini gitu ya.
Dari pekerjaan ini, murni dari pekerjaan ini, saya lihat komitannya, ya. Jadi nanti komitannya silakan diikutin ya, seperti ini ya. Jadi nanti kalau di sini saya cek tidak runut ya atau sembarangan atau cuma ada satu komit, nah, nanti kalian nilainya akan tidak bagus gitu ya. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Tadi saya lupa sharing ya, nggak apa-apa wis. Eh, oke, saya rasa seperti itu ya. Nanti kita lanjut pekan depan ya. Sekarang kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.